Hungarian Grand Prix ya merupakan sebuah balapan yang sangat tidak disangka bagi para fans-fans F1 ya, terutama para penonton yang langsung menonton langsung yang sudah mendukung Max Verstappen bahkan dari Belanda langsung sangat tidak menyangka bahwa pemenangnya bukan pembalap dari negara mereka tersebut alias Belanda. Jadi kali ini kita akan membahas soal balapan Hungarian Grand Prix yang dimana ini menurut gue ini balapan yang sangat-sangat tidak disangka tetapi juga sangat seru. Wow, dan ini dari balapan ini menunjukkan bahwa why Red Bull, why gitu kan. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai Hungarian Grand Prix. Oke. Habis itu ya kita akan membahas apa saja yang terjadi di dalam Hungarian Grand Prix atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Hungarian Grand Prix. Seperti itu guys ya. Oke. Jadi mari kita mulai pembahasan Hungarian GP. Oke, jadi halo saudaraku semuanya, selamat datang kembali di MNS Indonesia bersama gue Matthew. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai Hungarian GP di 2024. Dan ya, kali ini gue akan membahas seputar peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi ya guys ya. Gue akan coba menjelaskan secara waktunya itu seperti biasa dari early game, mid game, dan end game seperti biasa. Ya, tapi di sini gue udah buat skripnya, jadi gue udah catat-catat tuh dari lab-lab keberapa ada peristiwa apa aja seperti itu ya guys ya. Semoga uh, informasi yang gue sampaikan detail ya, karena gue nonton sampai habis, tapi gue nggak hafal-hafal betul lah, karena satu sisi peristiwa yang penting banget tuh, yang genting banget tuh bisa dibilang kayak worth it gak worth it lah, seperti itu istilahnya ya guys ya, seperti itu. Oke, jadi kita akan mulai langsung saja ya guys ya. Oke, jadi yang pertama dari poin pertama itu terutama di lap pertama. Di lap pertama kita tahu bahwa Oscar Piastri Lando Norris itu mendapatkan pole position. Jadi pada saat ini peristiwanya tuh di lap 1 guys. Jadi di lap 1 itu pada saat start race terjadi three wide antara Lando, Oscar, dan Max Verstappen. Karena Max Verstappen tuh di posisi 3, Oscar di posisi 2, sama Lando di posisi 1 alias pole position. Jadi pada lap 1 itu terjadinya three wide yang dimana akhirnya menyebabkan Max Verstappen itu harus melebar ya pada turn 1 ya kalau nggak salah ya pada turn 1 pada belokan pertama Max Verstappen itu harus wide. Dan ya alhasil kita akan langsung lompat ke poin kedua yang dimana pada lap keempat Max disarankan oleh timnya untuk merelakan posisi kedua supaya terhindar dari investigasi, karena sebelumnya Max itu dapat noted dari FIA bahwa wah lu melakukan illegal overtake lah atau istilahnya seperti itu. Jadi dan Lando pun juga udah berbicara gitu bahwa itu si Max harusnya tuh kena investigasi tuh gitu, seperti itu. Dan akhirnya karena FIA sudah menotis, akhirnya mau tidak mau timnya harus menyuruh Max menyuruh Max untuk merelakan posisinya kepada Lando, seperti itu ya guys ya. Dan kita akan lanjut pada poin ketiga yang dimana pada lap ke-33 Oscar Piastri melebar dikarenakan kehilangan grip. Ini di Hungarian Grand Prix ini entah kenapa tuh Oscar itu sebenarnya
Dia dari sisi mempertahankan posisi sih udah bagus banget gitu. Tapi entah kenapa tuh, mungkin karena dia pertama kali ya berada di posisi pertama, dia tuh agak ragu gitu gue lihat dari segi dia ini ya, entah karena memang mungkin dia dikejar sama Lando mungkin, atau Max juga, karena itu dia akhirnya terburu-buru dan akhirnya dia kehilangan grip seperti itu ya kan. Dan itu aja sih, karena di sini gue lihat-lihat Oscar itu kena White itu melebar itu dia sebanyak 3 kali. Yang pertama di lap ke-33 ini yang yang gue bahas di poin ke-33 di poin ketiga, sorry. Oke, jadi kita akan langsung aja coba ke poin keempat ya guys ya. Nah, ini dia. Poin keempat yaitu adalah di mana ada terjadinya fight kembali antara Lewis dan Max Verstappen mulai dari lap 39 sampai lap 41. Yang dimana fun fact ya guys ya. Jadi pada saat Lewis itu kalau nggak salah dari 39 ke 40, ya gue inget banget dari 39 ke 40. Pada saat Lewis mau box itu, padahal Lewis tuh lagi fight loh sama Max. Lewis lagi fight sama Max. Itu lucunya si Lewis itu malah mau box gitu loh, pada mau box, tapi gue setuju sama tim Mercedesnya gitu loh, yang akhirnya ya bro stay out gitu ya. Ya dan gue memperhatikan juga, gue setuju sama timnya sih, kayak bro ini Max Verstappen loh, kayak lu nggak tahu seberapa berbahayanya dia kalau dia tuh kejar waktu tuh gila-gila banget loh, ditambah dengan mobilnya RB20 gitu kan, seperti itu. Dan akhirnya lucunya Lewis malah mau box gitu, malah mau kepit, ya otomatis tim Mercedes pasti akan nyuruh stay out lah, seperti itu guys ya. Dan ya pada saat fun fact-nya lagi adalah ketika Lewis dan Max lagi berantem, lagi fight, Max juga mengalami tikungan lebar seperti itu. Dan kalau nggak salah di turn 2 atau turn 3, I don't know ya guys ya. Dan dari tikungan lebar ini yang menunjukkan bahwa di Hungarian GP ini RB20 ini mengalami banyak masalah. Ditambah dengan tim Red Bull yang pada kali ini di Hungaria GP ini itu strateginya sampai bobrok banget, sampai tuh Max tuh marah abis gitu ya guys ya. Nah, oke. Kita langsung ke poin kelima. Ya, dimana pada lap 48 ini lagi-lagi Oscar ya guys ya. Tadi kan gue bilang Oscar itu mengalami lebar sebanyak, atau White itu sebanyak 3 kali. Jadi pada poin kelima nih ya guys ya, 48 kembali lagi, sorry gue nggak pengen kesenggol. Pada lap 48 Oscar itu hampir melebar lagi ya guys ya, dan hampir kena pasir. Dan kalian jangan main-main kalau misalkan bang itu kan cuma pasir ya, harusnya sih bisa ya, kembali lagi gampang ya, siapa bilang guys. Kalau lu melebar kena pasir, aduh itu lu ampas banget, langsung nasib lu kayak ya udahlah ya, padesu gitu loh, masa depan suram gitu ya, ketika lu melebar tau-taunya ya kena pasir. Aduh guys, itu satu-satunya nasib yang sangat buruk ketika lu white dan lu kena pasir seperti itu. Dan ya di lap 48 Oscar itu hampir melebar. Oke, seperti itu. Dan kita akan lanjut ke poin ke-6 ya guys ya, yang dimana pada poin ke-6 ya di lap 53 Max memarahi kepada timnya seperti yang tadi gue bilang, dikarenakan strateginya yang jelek atau bobrok sekali. Dan juga Max nih mengeluh banget karena mobilnya tuh banyak banget problemsnya di Hungarian GP ini, yang terutama dalam brake-nya tuh aduh bermasalah banget. Dia sering banget, kalau kalian nonton full race-nya, Max itu sering banget lock up. Jadi brake-nya tuh
aduh bobrok banget deh, mobilnya bobrok banget deh. Seperti itu ya guys ya. Dan gue bisa jamin kayaknya Max di Hungarian GP ini, aduh itu emosi banget sih sama timnya, sama ya kali ini satu sisi saya lega melihat Max, yes lu nggak menang ya kan. Tapi satu sisi ya kasihan lah ya, seperti itu. Padahal sebenarnya gue seneng juga sih intinya. Ya seperti itu ya guys ya. Dan oke, kita akan langsung melanjuti ke poin ketujuh. Ini dia guys ya. Sebentar, tenggorokan gue agak seret. Ini dia yang paling penting guys. Dan ini adalah titik puncak yang paling seru di dalam poin ketujuh ini. Yang dimana kita tahu bahwa Lewis dan Max itu fight sampai dari lap 39 startnya ya. Sampai akhirnya di lap 63 ini. Dimana pada turn pertama Lewis dan Max itu mau belok di turn 1. Lewis itu sudah melakukan manuver belok yang cukup bagus. Tetapi Max Verstappen itu mau dive. Karena Max itu berada di posisi dalam. Otomatis Max mau nggak mau harus wide. Dan mungkin gue juga berpikir kayaknya dia tuh pede. Karena mobil RB20-nya yang mungkin kenceng, mungkin gue bisa lah selip W15 atau Mercedes gitu kan. Tapi rupanya adalah di lap 63 di turn pertama, ketika Lewis mau belok dan Max Verstappen mau dive atau menyelip, nasib yang naas pun terjadi. Dikarenakan pada saat Max Verstappen mau dive bomb, rupanya brake-nya lock up, otomatis menyebabkan Max hampir airborne guys. Hampir terulang lagi di Monza ya guys ya. Di Monza gue nggak tahu tahun berapa, kayaknya sih 2021 ya, karena momen coldest momennya itu antara Lewis dan Max itu di 2021. Jadi di lap ke-63 di Hungarian GP ini tahun 2024, damn. Ini almost airborne ya guys ya. Tapi untungnya Max bisa melanjutkan balapan lagi. Dan ya mobilnya nggak kenapa-napa, yowes, aman, damai, sejahtera RB20-nya. Dan ya satu sisi saya bahagia ya melihat Max kapan lagi gitu loh di P5 gitu ya guys ya. Dan ya seperti itu ya guys ya. Intinya nanti gue akan kasih tunjuk gambarnya guys. Seperti itu tadi, mungkin pada saat waktu sebelumnya mungkin gue akan kasih tunjuk guys. Seperti itu. Dan ya itu aja sih sebenarnya gue dari lap ke-63 ini, dari peristiwa lap ke-63 ini guys. Seandainya nggak ada peristiwa ini, nggak ada peristiwa Max hampir airborne, itu Hungarian kayak mungkin suatu balapan yang cukup membosankan sih. Ya gue ngerti karena mungkin Max di P5 gitu loh, yang menang bukan Max lagi. Tapi satu sisi seru, tapi hampir membosankan gitu. Untungnya ada kejadian ini guys. Ada kejadian ini dan akhirnya okay, this race is gonna be awesome. Ini seru banget sih. Dan ya kita langsung aja guys ya ke poin ke-8, yaitu adalah di lap ke-68 Lando Norris itu sebenarnya tepatnya di posisi pertama ya guys ya. Tapi timnya menyarankan untuk swap position kepada Oscar Piastri karena mungkin gripnya Oscar itu cukup bagus. Dan ya pada akhirnya Hungarian Grand Prix itu dimenangkan oleh Oscar Piastri. Dan ya mungkin Lando Norris juga menganggap ya udahlah ya, mungkin dia tahu dia hebat tapi dia nggak mau merasa egois, dan akhirnya ya udahlah kasihlah Oscar sekali menang. Karena Oscar itu jarang menang guys, jarang mendapatkan P1 atau podium gitu, sangat-sangat jarang banget. Dan yang ada malah Lando Norris yang
yang berada di papan atas ya. Walaupun kita belakangan ini ngelihat Oscar itu salah satu teammate yang cukup tertandingi di papan atas ya guys ya. Tapi ya mungkin Lando Norris memberikan posisinya kepada Oscar, ya udahlah Oscar menang aja deh di P1. Dan juga setelah kita lihat di hasil race-nya ya, pada saat post race ya atau apa, Lando Norris tuh ekspresinya kayak ya santai biasa aja sih, biasa aja santai, gue senyum, ya udahlah ya Oscar menang sekali. Dan Lando Norris pun juga bangga Oscar pun menang seperti itu. Dan ini ya seperti itu aja guys ya. Di Hungarian GP ini bisa kita simpulkan bahwa McLaren ini sangat-sangat unggul guys, dan ya McLaren, Mercedes, kalau Ferrari ya udahlah nggak gua anggap ya bullshit, bodo amat, gue nggak ada prestasi apa-apa gitu loh. Seperti itu. Dan gue melihat ya di Hungarian GP ini Red Bull performanya makin amburadul, ditambah lagi mungkin karena dia udah down kali ya, mungkin Adrian Newey udah mau keluar atau sebagainya ya. Seperti itu ya guys ya. Dan ya itu aja sih. Dan fun fact kita bahas di Q1 aja ya guys ya. Ceko sama Yuki itu mengalami crash. Aduh, itu kita tahu bahwa Ceko ini posisinya dia sudah di ambang yang sangat berbahaya guys ya, karena dia awal-awalnya bagus, tapi di pertengahan season ternyata si Ceko ini kok performanya makin turun. Yang dimana kita tahu bahwa Red Bull itu ketika memecat seseorang tidak akan segan-segan mau di pertengahan season atau apapun, karena sudah banyak mantan-mantan driver di Red Bull itu yang terkena pecat entah di tengah season atau ya dan sebagainya. Mungkin nggak dipecat tapi juga dialihkan ke timnya Visa F1 ya, atau yang dimana tuh partnershipnya Red Bull juga, seperti itu ya guys ya. Dan ya let's pray for Checo ya guys ya, Checo Perez, semoga dia bisa kembali lagi, jangan Max lagi deh. Gue sih nggak apa-apa kalau bukan masalahnya Red Bull menang lagi. Yang bikin gue kesel itu adalah Max Verstappen menang mulu gitu loh. Gue bosen atau bosen banget deh. Kayak benci sih enggak, tapi kesel iya gitu loh denger Wilhelmus mulu gitu kan. Dan gue hanya fun fact bahas ya, semoga di Mexico GP nanti atau Mexican GP ya, gue berharap Checo sih yang menang bukan Max gitu ya. Gue sih nggak masalah mau Red Bull mau apa, tapi yang semoga Checo lah, mumpung tuan rumah, seperti itu. Dan ya itu aja sih guys soal Hungarian GP ini. Mohon maaf kalau gue misalkan lagi kurang semangat atau apa, soalnya gue baru sembuh juga, mana hari Senin tunggu masuk angin, parah nih. Seperti itu ya guys ya. Dan ya untuk sih puji Tuhan sekarang gue udah sehatan, udah pulih gitu ya guys ya. Dan ya ada fun fact lagi, satu berita lagi, yaitu dimana kita tahu bahwa yang mulia Raja Ferrari yaitu Mattia Binotto secara tiba-tiba kemarin malam jam 10 atau jam 11 tiba-tiba ada pengumuman langsung dari Formula One di mana Mattia Binotto joins Audi F1 project. Damn. Kalau gua bahas ini bisa panjang sih spekulasinya, tapi secara singkat gue bisa mengatakan bahwa ini Audi sepertinya sangat ambisius di tahun 2026, di mana udah pasti ada drivernya Nico Hülkenberg dan ditambah dengan tim prinsipalnya yaitu Mattia Binotto atau race engineer-nya, gue nggak ngerti ya guys ya. Yang dimana kita tahu bahwa Mattia Binotto ini merupakan seseorang yang sangat famous dan berperan penting di dalam Formula One Ferrari, Scuderia Ferrari terutama. Dia yang menurut gue menunjukkan bahwa Ferrari itu mampu di papan atas terus-menerus dibanding dengan zamannya tim prinsipalnya Frederick Vasseur. Seperti itu ya guys ya. Dan ya
Mungkin gue akan bahas lain kali soal Audi project ya guys ya, Audi di F1 seperti itu ya. Dan ya ini udah 20 menit dan gue nggak mau panjang-panjang, sorry guys kalau panjang-panjang ya guys ya. Dan soalnya nih ya menarik, balapan yang tidak disangka ya guys ya, seperti itu. Dan ya itu aja sih pembahasan Hungarian GP ini dari Formula One. Gua Matthew dari MNS Indonesia akan closing dan see you guys. Bye bye. Bye.